Bismillahirrahmanirrahim. Haikuna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Ushulul Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Nantiasa kita berharap pada Allah mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan ini Allah catat menjadi satu amalan kebaikan yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat istiqomah agar senantiasa kita dimudahkan di dalam beramal soleh, agar kita senantiasa dimudahkan pula di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah mudahkan kita dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tidak bosan-bosannya kita berdoa pada Allah dengan doa yang maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan doa ini kita harapkan kita mudah dalam belajar ilmu agama dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadhihi al-muhadarah an-nafi'ah. La'allakunna fi hadzal yawm bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah fi muhadarah hadzal yawm muhadaratuna hadzal yaum sanuwasil ad-dars al-awwal min kitab Ushulul Al-Arabiyyah al-juz' tsani. Walidzalika arju an taftahna kutubakunna wa taftahna ad-dars al-awwal. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali di pertemuan hari ini pelajaran kita di pelajaran yang pertama dari kitab Ushulul pada jilid yang kedua. Oleh karena itu kepada umat sekalian kembali dipersiapkan kitabnya dan dibuka untuk pelajaran yang pertama. Insyaallah sanunhi al-qa'idah atau sanunhi qawaid al-lughatil arabiyyah min hadzal darsi fi hadzal yaum insyaallah. Dengan izin Allah insyaallah di pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan kaidah-kaidah yang akan kita dapatkan dari
pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua ini. Alhamdulillah kita baraka wa ta'ala minal liqa'at al-madiyah laqad darasna arba'a qawaid al-lughatil arabiyyah. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas setidaknya ada 4 kaidah bahasa Arab dari pelajaran yang pertama. Al-qaidatul ula harfu inna. Kaidah yang pertama tentang huruf inna. Al-qaidah asaniyah tarkib jumlah istifhamiyah. Adapun kaidah yang kedua yaitu tentang membentuk satu kalimat pertanyaan. Kaidah yang ketiga al-qaidatus salisah. Kita membahas tentang kaidah istimali harfi du wa akhwatuha. Kita belajar tentang penggunaan kata zu dan juga teman-temannya. Al-qaidah ar-rabi'ah darasna kaidah istimali harfi la'alla. Kita belajar kaidah keempat itu tentang penggunaan huruf la'alla. Bakiyat qaidatani isnatan min hadad dars. Tersisa tinggal 2 kaidah lagi yang insyaallah nanti akan kita bahas, yaitu tentang kaidah yang berkaitan dengan ilmu sharaf, yaitu kaidah isim manqus wa kaidah kalimah mi'ah wa alfun. Kita akan belajar insyaallah tentang 2 kaidah lagi dari pelajaran ini. Yang pertama itu adalah tentang kaidah penggunaan isim manqus dari kata ghalin dan ghaliyah. Adapun yang terakhir insyaallah yang akan kita dapatkan dalam pelajaran ini yaitu adalah tentang kaidah penggunaan kata mi'ah dan kata alfun yang ada dalam latihan 11 dan 12 terusnya insyaallah ta'ala. Sedikit saya akan menyinggung saja pada umat sekalian tentang PR yang saya berikan pada ummahat berkaitan dengan kaidah keempat yang telah kita pelajari, yaitu tentang penggunaan kata la'alla. Alhamdulillah untuk yang mendapatkan nilai 100 dari kaidah ini semakin lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Alhamdulillah ta'ala, ini mudah-mudahan menunjukkan pada umat sekalian sudah paham dalam penggunaan kata la'alla. Hanya ada beberapa yang kurang baik nilainya, yang mungkin kurang teliti, atau memang barangkali harus memurojaah kembali tentang pembahasan yang sempat saya sampaikan tentang kaidah la'alla ini di pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, karena alhamdulillah jawabannya bagus semua, saya akan hanya menjelaskan secara sangat singkat sekali tentang penggunaan kata la'alla dari PR yang saya berikan pada ummahat sekalian. Soal yang pertama yaitu memberikan masukan kata la'alla dan tentukan kedudukan i'rabnya. Langsung saja saya masukkan kata la'alla di sini. Al-as'ilatul lati fi hadzal imtihan sahlatun. Jawabannya adalah kita jawab la'allal as'ilata, kita masukkan la'alla di depan. Ingat kembali bahwasanya la'alla ini masuk kepada jumlah ismiyah. Sehingga nggak mungkin setelah la'alla fi'il itu tidak akan terjadi ya ummahat. Karena la'alla itu teman-temannya inna atau saudari-saudarinya, lebih tepatnya saudari-saudarinya inna. Dan la'alla dan inna dan saudari-saudarinya itu hanya masuk kepada jumlah ismiyah. Seperti ini, la'allal as'ilah. Di awal kalimat, la'allal as'ilata. Semoga saja ujian allati yang fi hadzal imtihan, yang ada di dalam ujian ini, imtihani sahlatun, mudah. Begitu ya. La'allal as'ilata allati fi hadzal imtihani sahlatun. Jawabannya al-as'ilah sebagai isim la'alla. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya ada pada kata sahlatun. Karena dengan sahlatun inilah kalimat as'ilah menjadi sempurna. Karena kalau kita tutup sampai di sini aja, nggak akan sempurna. Mudah-mudahan soal yang ada di dalam ujian ini, kenapa? Sahlatun, berarti sahlatun itu adalah sebagai khobarnya. Karena dengan sahlatun, sempurnalah kalimat ini. Karena khobar itu adalah yang menyempurnakan kalimat. Isim la'alla mansub, khobar la'alla marfu. Lihat di sini. Allati isim mausul, fi hadzal imtihan, boleh dipisah-pisah, imtihan sebagai badal. Intinya fi hadzal imtihan ini adalah sebagai silah mausul untuk kata allati sebagai kata keterangan untuk soalnya. Soal yang di mana? Bukan soal di buku, bukan soal di dalam buku PR, bukan soal di dalam buku catatan, tapi soal-soal yang ada di
ujian ini mudah. Ini istilah mausul. Isim mausul dan silah mausul hanya sebagai keterangan pelengkap untuk menjelaskan kata asilah. Raqam isnan, antum hadiruna fi baiti godan. Antum hadiruna fi baiti godan. Jelas sekali ini jumlah ismiyah karena diawali dengan kata antum, mubtada berarti kalian hadir di rumah saya besok. Kemudian kita masukkan kata la'alla berarti masuk kepada mubtada yang bentuknya domir. Tinggal kita masukkan la'alla kalau bertemu dengan domir seperti inna bertemu dengan domirnya yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Jadilah bentuk kalimatnya antum menjadi la'allakum. Kum menjadi isim inna. Mana harokat fathahnya tidak kelihatan ya, dia tidak tampak karena kum itu domir. Domir itu mabni, makanya tidak kelihatan isim la'allanya. La'allakum hadiruna sebagai khobar la'alla, fi baiti keterangan saja, muta'alliq godan. Godan sebagai zorof zaman, makanya tanda dia dalam keadaan mansub. La'allakum hadiruna fi baiti godan. Semoga saja kalian besok hadir di rumahku. Atau mudah-mudahan, atau semoga saja kalian bisa hadir di rumahku besok. Itu artinya. Kemudian raqam istalasah. Aina Zainab. Nah ini kalimatnya ada dua ya. Aina Zainab. Ini kalimat pertama namanya kalimat pertanyaan. Aina Zainab. Di mana Zainab? Ini dia sebagai khobar. Zainab sebagai mubtada. Ini kalimat pertama. Nggak mungkin saya masukkan la'alla aina Zainab. Nggak masuk nanti artinya. Semoga atau barangkali di mana Zainab. Nggak bisa. Makanya la'alla kita masukkan pada kalimat keduanya. Hiya mubtada mutaakhiratun al-yaum. Dia terlambat hari ini, al-yauma. Nah, kita bisa masukkan la'alla karena kalau kita masukkan la'alla pada kata hiya di sini hiya mutaakhirah, maka artinya nyambung. Bisa artinya semoga saja dia terlambat, nggak mungkin ya kalau kita artikan begitu. Yang ini barangkali maksudnya adalah bermakna yang kedua, la'alla bermakna kedua yaitu bermakna isfaq. Barangkali atau jangan-jangan dia terlambat hari ini. Kita masukkan kata la'alla menjadi aina Zainabu, di mana Zainab. Aina Zainabu. Ini tidak kita masukkan la'alla karena tidak akan nyambung kalau la'alla dimasukkan ke sini. Kemudian kita masukkan di kalimat kedua la'allaha karena bersambung dengan domir maka menjadi seperti ini. Hak sebagai isim la'alla. Kemudian kita bilang mutaakhirah sebagai khobar la'alla. La'allaha mutaakhiratun al-yawma hakada. Ya, alhamdulillah ini umahat banyak yang benar ya. Alhamdulillah la'allaha mutaakhiratun al-yawm. Di sini la'allaha haknya sebagai isim la'alla, mutaakhirah sebagai khobar la'alla, al-yawm sebagai zorof zaman mansub. Artinya di mana Zainab, jangan-jangan dia terlambat hari ini. Nah, ini la'alla yang bermakna isfaq, jangan-jangan atau barangkali, bukan bermakna semoga saja dia terlambat hari ini. Ini perhatikan ya, makna dari la'alla. Kemudian yang keempat, kharaja Hamidun minal mustashfa qabla qalil wa huwa maridun al'an. Dalam kalimat ini ada dua kalimat. Yang pertama kalimat jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, makanya la'alla nggak mungkin masuk di sini. La'alla nggak mungkin masuk pada kalimat pertama. Kenapa? Karena kalimat pertama itu diawali dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Inna dan saudari-saudarinya nggak mungkin masuk kepada jumlah fi'liyah. Kalimat kedua, karena ada wawu, berarti kan namanya ini kalimat majemuk. Penggabungan dua kalimat. Huwa maridun al'an. Ini kalimat kedua. Dia sakit sekarang. Nah, la'alla kita masukkan kemana? Kalimat satu atau dua? Jawabannya kita masukkan di kalimat kedua tentunya. Karena kalimat kedua adalah jumlah ismiyah. Huwa, dia, mubtada, domir, maridun, sebagai khobarnya, al-ana, sekarang. Ini namanya atof. Wawu kan ada wawu, namanya wawu atof. Atof jumlah. Atof kalimat. Karena atof itu nggak selalu kata, tapi bisa apa? Bentuk kalimat. Dan sudah kita pernah singgung ya, di beberapa contoh soal sebelumnya. Sehingga kita masukkan saja
Kata la'alla ini kharaja sebagai fi'il, hamidun fa'il, minal mustashfa sebagai muta'alik, fi'il fa'il, tidak ada mubtada khobar karena memang bukan jumlah ismiyah. Langsung saja kita masukkan kata la'alla menjadi kalimatnya kharaja hamidun minal mustashfa. Kharaja hamidun minal mustashfa. Hamid keluar dari rumah sakit. Qabla qalil, baru saja. Maksudnya baru saja Hamid keluar dari rumah sakit. Qabla qalilin. Qalilin majrur karena qabla adalah sebagai dzaraf. Wa huwa kita masukkan la'alla jadi wala'allahu maridun al'an. Barangkali sekarang dia sedang sakit, itu artinya. Ya, la'allahu maridun al'an. Bukan kita berdoa, mudah-mudahan dia sakit sekarang, bukan ya. Mungkin sebagian umat bilang, bisa aja Ustadz kalau dia orangnya dengki. Nah itu mah tergantung pada konteksnya aja. Tapi biasanya kalau kita lihat dalam kalimat-kalimat seperti ini bermakna barangkali atau jangan. Kharaja Hamidun minal mustashfa qabla qalil. Hamid baru saja keluar dari rumah sakit. Wala'allahu maridun al'ana. Barangkali atau jangan-jangan sekarang dia sedang sakit. Itu artinya. Sebagaimana kalau misalnya umat lihat siapa? Hamid masuk rumah sakit atau keluar dari baru rumah sakit. Umat, ada Hamid tuh baru keluar dari rumah sakit. Dalam hati umat mengatakan la'allahu maridun al'an. Jangan-jangan dia sekarang lagi sakit. Ini makna yang benar. Sehingga salah bagi umat yang menjawab dengan la'alla kharaja. Enggak ada ini. Perhatikan ya. Ini ada beberapa yang salah, tapi tidak banyak. Perhatikan, yang salah seperti itu. Ingat kembali, la'alla tidak masuk kepada jumlah fi'liyah. Kemudian yang raqam khamsah, yang terakhir nomor 5. Al-qamisul ladzi fi hadas suqi rakhisun. Baju yang ada di pasar ini murah. Al-qamisu isim di awal kalimat ma'rifat dhammah. Kita bilang sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya ada pada kata rakhisun karena dia sebagai penyempurnanya. Alladzi fi hadas suq, alladzi hanya sebagai isim mausul, fi hadas suq dia sebagai silah mausulnya. Begitu ya. Sehingga kalau kita masukkan kata la'alla, jadilah kalimatnya la'allal qamisa alladzi begitu. Karena la'alla masuk kepada isim zahir, isim yang bukan domir, maka kelihatanlah tanda fathahnya. La'allal qamisa alladzi fi hadas suqi rakhisun. Rakhisun sebagai khobar la'alla. Diterjemahkan, semoga saja baju yang ada di toko ini murah. Baik, sampai sini silakan barangkali ada yang mau bertanya, tafadhol. Kalau tidak, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Dan insya Allah akan kita selesaikan kaidah yang tersisa dari pelajaran yang pertama ini. Ustaz, bertanya berarti yang nomor 4 itu qabla qalila itu dua-duanya dzaraf ya Ustaz? Bisa dijauhkan sedikit dari mic-nya Bu, menggema sekali suaranya, ulang. Oh, itu yang soal nomor 4 kan qabla qalila, qalilin ya. Itu kan dua-dua berarti itu dua-duanya dzaraf itu atau mudhof ilaih bukan dzaraf. Qabla itu kan dzaraf Bu. Setiap ada dzaraf. Ya, qabla kan dzaraf. Setiap ada dzaraf maka kata setelahnya majrur sebagai mudhof ilaih. Oh gitu. Jadi yang qalilin ini dzaraf sampai mudhof ilaih berarti. Iya, memang begitu kaidahnya, betul. Dzaraf itu selalu temannya setelahnya mudhof ilaih. Ilaih. Ya, seperti Ibu bilang qoblal maghribi. Ba'da zuhri. Ya. Mungkin kalau misalnya Ibu misal Ibu murojaah sejenak di pelajaran yang ke-18 atau 19 nanti bisa didapatkan kembali tentang penggunaan kata qabla qalil begitu Ibu. Ya, jadi kedudukannya saya tulis cuman mudhof ilaih aja bukan dzaraf gitu bisa ya qalilin. Qalilinnya Ibu bilang mudhof ilaih, dzaraf wajib disebutkan. Karena dzaraf itu tandanya fathah. Jadi wajib disebutkan jadi dzaraf. Berarti qalilin itu dzaraf terus mudhof ilaih gitu. Betul, Karena kalau saya tanya kepada Ibu, kenapa qabla fathah, qablanya fathah, kenapa qabla fathah? Nah, itu mudhof ilaih gitu. Salah. Qabla fathah, qabla fathah. Qabla fathah itu karena dia dzaraf. Nah, itu kan jawabannya. Berarti kalau ditanya kenapa kok dia fathah?
Karena zorof berarti kita sebutkan zorof begitu. Oh gitu. Iya. Jadi qoblanya dzaraf. Iya betul. Qalilina Ya, Ustaz. sebagai mudhof Syukur, ilaih. Ustaz. Begitu Ibu Nah, Ustaz, pertanyaannya? syukur. Iya, Ustaz. Iya, Iya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Cukup, ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Alhamdulillah ini bagus-bagus, saya lihat koreksinya, Masya Allah. Lanjut, saya lanjutkan soal berikutnya. Soal yang kedua. Semoga kami lulus dalam ujian hari ini. Sampai menerjemahkan pun, Alhamdulillah. Bagus ya jawaban Umahat. Hanya ada beberapa aja yang salah. Perlu diperhatikan. Semoga kami lulus dalam ujian hari ini. Kita masukkan la'ala masuk kepada kata nahnu. Semoga kami. Karena nahnu ini sebagai mubtada asalnya ya. Nahnu asalnya begini, buat dulu. Kalau mau lebih mudah, buat dulu. Tidak ada kata semoganya. Nahnu sebagai mubtada lulus. Lulus najihuna. Kita samakan dalam bentuk jamak. Karena khobar itu harus sama bilangannya. Dan juga harus sama jenisnya. Nahnu jamak, maka najihun kita jamakkan. Nahnu najihuna fil imtihan, dalam ujian imtihani al-yauma. Nahnu najihuna fil imtihan al-yaum. Imtihan sebagai muta'alik, al-yauma kita fathahkan, dia sebagai zorof zaman. Kemudian kita masukkan la'alla, maka menjadilah kalimatnya la'allana, begitu, isim la'alla, najihuna fil imtihan al-yaum. Itu jawabannya ya. Nah sebagai isim la'alla, najihun sebagai khobar la'alla, fil imtihani muta'alik al-yauma, dia sebagai zorof. Nah di sini umahat perhatikan, ada sebagian umahat jawab dengan najihun dengan bentuk mufrad. Itu salah ya, sebabnya kenapa? Karena khobar itu harus sama bilangannya. Naknya di sini jamak, maka najihun harus dijamakkan. Karena khobar itu harus sama bilangannya. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya dijamakkan. Kemudian sebagian ada yang jawab dengan najahna dengan fi'il madi. Ustaz, bukannya boleh pakai fi'il madi. Bukan masalah boleh atau tidak, maknanya tidak nyambung kalau pakai madi. Ini kan najahna artinya telah lulus. Tidak mungkin ada kalimat pengandaian, artinya kalimat pengharapan, tapi sesuatu yang sudah terjadi. Semoga saja kami telah lulus di dalam ujian hari ini. Nggak nyambung ya. Makanya tidak bisa menggunakan kata najahna. Ini buat yang umat menjawab dengan najahna. Ada satu orang menjawab dengan najahna. Maka perlu diperhatikan ini nggak bisa pakai najahna karena madi. La'ala itu sesuatu yang belum terjadi karena baru berharap saja. Maka yang digunakan adalah bentuknya seperti ini ya. Najihun, najihuna dan seterusnya. Tidak bisa pakai fi'il madi, intinya begitu. Baik, kemudian rokom isnan nomor 2. Barangkali anak-anak pergi ke lapangan. Barangkali anak-anak pergi ke lapangan. Oh ini ada bentuknya bukan pengharapan Ustadz. Tapi ini sesuatu yang pengkhawatiran atau yang dikhawatirkan. Pakai apa ya? Sama aja, pakai la'ala juga ya. Karena la'ala itu bisa bermakna pengharapan dan bisa bermakna kekhawatiran. Kita masukkan, misal saya buat mubtada dulu biar gampang. Barangkali ini dicoret dulu. Kita buat anak-anaknya al-auladu menggunakan alif lam karena mubtada wajib ma'rifat. Pergi, zahabu, jangan lupa karena pelakunya jamak. Maka kita ubah zahabanya menjadi zahabu. Karena pelakunya jamak. Dan jangan lupa ini alif penting banget tuh Mahat. Alif penting. Kenapa? Karena alif inilah yang menyebabkan kita tahu bahwasanya wawu ini adalah wawu jamak. Kalau nggak ada alifnya, nanti orang nggak tahu kalau ini wawu jamak. Karena wawu itu banyak banget. Ada wawu penyakit, ada wawu ilah namanya, ada wawu atof, kemudian ada wawu zaidah, wawu tambahan, dan sebagainya. Ya, sebagaimana contohnya, saya tulis video. Video. Bahasa Arab ya. Sudah diarabkan video itu. Video. Ada video begini. Saya nggak boleh pakai alif video ini. Ini adalah video. Misalnya, ada video. Ini adalah video tasjil al-muhadarah al-yaum. Ini adalah video rekaman kajian hari ini. Ada video tasjil al-muhadarati al-yaum. Misalnya, tasjil itu rekaman. Saya buat kalimat begini. Ini adalah video
rekaman hari ini. Hada video tasjilil muhadaratil yauma. Ini adalah video rekaman kajian hari ini. Nah ini, lihat pada kata video, saya nggak boleh berikan alif pada kata video. Kenapa? Karena waw ini bukan waw jamak. Video, dia hanya menunjukkan bahwasanya ya ini dibaca dengan domah. Karena setelah waw itu pasti sebelumnya domah. Kalau ada waw, maka sebelumnya pasti domah. Maka kita bilang video nggak boleh pakai alif. Kenapa? Karena di sini wawunya bukan waw jamak. Tapi kalau seandainya kita ingin menentukan ini adalah waw jamak, maka wajib bagi kita menambahkan alif ya setelah wawunya. Itu penting banget. Itu kaidah yang penting. Karena kalau nggak ada alif bisa salah. Perhatikan ya, zahabu. Makanya mungkin terkadang orang yang belajar tajwid kurang begitu paham. Kenapa sih pakai alif segala? Kan udah ada wawu ya, domah mati ada domah atau wawu udah cukup. Alifnya buat apa? Ketemu kalau dia belajar bahasa Arab. Alif ini adalah tujuannya penting banget untuk menjelaskan bahwasannya wawu ini adalah menunjukkan pelakunya jamak laki-laki. Begitu ya. Ini penting untuk alif. Ini untuk pemahaman sekalian, mohon diperhatikan kembali ya tentang alif yang datang setelah wawu jamak. Kita lanjutkan. Al-auladu dahabu pergi ilal mal'abi. Maidan, ada sebagian pakai maidan, boleh. Maidan juga nggak apa-apa. Mungkin dapat dalam kamus ya. Tapi lebih tepat mal'abi. Kalau maidan itu tanah lapang. Tanah lapang yang biasanya digunakan ya dalam hal yang lebih umum. Kalau mal'ab memang taman bermain, ya lapangan untuk bermain. Baik, al-auladu zahabu ilal mal'abi. Kita tentukan al-aulad dia sebagai mubtada, zahabu sebagai khobar jumlah fi'liyah. Ilal mal'abi sebagai ini ya. Muta'alik, keterangan dari kata zahabu. Perginya kemana? Keterangan tempat. Pergi ke lapangan. Kita masukkan la'alla, maka jadilah kalimatnya seperti ini. La'allal aulada jadi isim la'alla mansub. Zahabu sebagai khobar la'alla ilal mal'abi al-yaum. Belakangnya mah sama aja ya, karena memang khobar la'alla sama khobar mubtada itu sama. La'allal aulada zahabu ilal mal'abi al-yaum. Barangkali anak-anak telah pergi atau sudah pergi ke lapangan hari ini. Mungkin ditanya mana anak-anak? Ainal aulad? Mana anak-anaknya? Kok nggak kelihatan? Kita bilang la'allal aulada dahabu ilal mal'abil yaum. Barangkali dia pergi ke lapangan hari ini. Itu jawabannya. Rokam salasah nomor 3. Barangkali saya absen di kelas besok. Ini juga sama ya, kekhawatiran. Aduh, besok saya ada perlu nih banyak. Jangan besok saya nggak hadir. Kayaknya saya nggak hadir. Umat bilang ke Ustaz, apa Ustaz? Barangkali besok saya nggak bisa hadir. Bagaimana kalimat bahasa Arabnya? Kita buat dulu barangkalinya dihapus. Ana, kalau laki-laki, goibun. Khobarnya pakai goibun. Bukan goibun ya. Kalau goib itu bukan. Goib, tidak hadir itu goib. Goib itu satu yang nggak ada, dia masuk pada bentuk masdar. Nanti insya Allah ada pembahasan masdar. Saya nggak akan singgung dulu, ada masdar nanti insya Allah. Yang lebih tepat goib intinya begitu. Goib. Ana ghaibun. Saya tidak hadir. Ini kalau laki-laki. Kalau umat perempuan, karena di sini ummahat semua ya, perempuan semua, maka saya gunakan yang muannas. Ana ghaibatun fil fasli ghadan. Saya tidak hadir di kelas besok. Kalau ini mau udah pasti nih. Dia menunjukkan kalimat kepastian. Bahkan kalau pakai inna, inni ghaibatun fil fasli ghadan. Sungguhnya saya tidak hadir di kelas besok. Apalagi pakai inna menunjukkan taukid ya. Kalau umat ingin buat perandaian suatu hal yang dikhawatirkan barangkali atau jangan-jangan, maka kita gunakan kata la'alla. Ana sebagai mubtada, ghaibah sebagai khobar. Kita masukkan jadi la'alli atau boleh la'allani. Ini boleh dua-duanya seperti ini dan inna nih. Silakan pilih aja salah satu. La'alli atau la'allani ghaibatun hakada. Fil fasli godan. Ya Ustadz, afwan. La'alli ghaibatun fil fasli godan. Barangkali saya besok nggak masuk barangkali saya tidak hadir di kelas
besok. Nanti ditanya lagi, limaza, kenapa? Nah, nanti ada jawabannya. Li'anna itu di dalam pelajaran 4. Karena li'anna nih kada. Nanti ada ungkapannya lagi tentang ungkapan kata li'anna termasuk dari teman-temannya inna nanti di inna. Kita sampai sini dulu, baru sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan limaza, kenapa? Nanti ada jawabannya. Penggunaannya menggunakan li'anna, pakai li'anna karena kalau saya li'anna nih kada kenapa? Sebutkan nanti. Nah, itu nanti ada ungkapan berikutnya di pelajaran 4 di kitab ini insyaallah. Saya belum sebutkan dulu. Sampai sini dulu aja satu-satu. Baik, ini rokom salasah nomor 3. Rokom arba'ah nomor 4, semoga kalian dalam keadaan baik. Alhamdulillah ini enggak ada yang salah nih. Kalau kaliannya laki-laki, kita buat la'allakum. Kalau perempuan, la'allakunna. Langsung aja bi khairin. Kunna sebagai isim la'alla, bi khairin sebagai khobar syibul jumlah untuk kata la'alla. La'allakunna bi khair. Semoga kalian dalam keadaan baik. Ini wajib pakai bi ya. Memang begitu kaidahnya. Uslubnya begitu. Enggak kita terjemahkan bi-nya dengan. Semoga kalian dengan baik. Enggak. Memang bi-nya sudah satu kesatuan dalam ungkapan uslub bahasa Arab begitu. La'alakunna bi khair, diterjemahkan semoga kalian dalam keadaan baik. Bi di sini bermakna fi ya, fi khair, dalam keadaan baik. Kemudian rokom khomsah, semoga kopi ini manis dan enak. Nah, perhatikan, kita buang dulu semoganya. Jadilah, kalau mau pakai isim isyarah boleh, kalau tidak juga tidak mengapa. Saya buat pakai isim isyarah. Hadihil qahwatu, begitu. Kalau nggak pakai hadihi boleh ya, karena al ini saya bilang sudah mencakup ini dan itu. Tapi kalau pakai hadihi tidak mengapa seperti ini. Hadihil qahwatu, kopi ini. Kalau begini berarti hadihi sebagai mubtada, al qahwa sebagai badalnya. Manis, manis itu hulun. Karena qahwahnya muannas, maka khobar itu harus mengikuti jenisnya. Jadi muannas. Nah ini nih, sebagian salah jawabnya hulun, masih sama dengan dalam bentuk muzakkar. Padahal dia harus sama dengan mubtada ya. Hati-hati ini, perhatikan. Al-qahwatu hulwatun wa ladzizatun, dan enak. Ladidahnya juga mengikuti ya, ladidah muannas karena dia masih menjelaskan tentang kopi. Kopinya muannas, maka lezatnya atau enaknya juga menggunakan muannas. Hingga kita masukkan la'alla menjadi la'alla hadihil qahwata. Isim la'alanya menjadi hadihi ya, tetap hadihi isim la'alanya. Qahwata kok ikut mansub Ustaz karena badal itu ngikutin kedudukan hadihi. La'alla hadihil qahwata hulwatun sebagai khobarnya, waladzidatun sebagai atof kalimat ya, dalam bentuk atof, maksudnya dalam atof kata. Ladidah mengikuti kata hulwa, atof kata. Beda dengan tadi nomor 4 yang sebelumnya, wa huwa maridun al'an, itu namanya atof kalimat. Kalau ini atof kata, katanya ngikuti sebelumnya. Baik ummahat, mata Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan tentang PR yang saya sampaikan pada ummahat berkaitan dengan kata la'alla. Silakan sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak, insyaallah kita akan masuk ke kaidah 5 dan kaidah 6 yang akan kita selesaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya hanya cuma bertanya untuk nomor 2. Di jawaban Ustaz kan pakainya aulad. Kalau pakai abna kurang tepat ya Ustaz, karena jawaban saya pakainya abna. Boleh Ibu, al-abna boleh. Boleh. Al-abna. Satu lagi, cuma bedanya kalau al-aulad itu anak-anaknya umum ya. Bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan, itu al-aulad. Hanya anak kecil saja. Tapi kalau ibu maksudnya anak laki-laki boleh. Al-abna. Al-abna'u zahabu sama aja. Nanti jadi kalau la'alla jadi al-abna'a. La'allal abna'a. Cuma kalau abna'a sudah pasti dia itu adalah anak laki-laki. Itu bedanya. Begitu ya Bu. Saya sampaikan bentar. Ibnun yang jamanya abna. Biar ummahat paham ini. Dan ditulis ya. Ibnun jamanya abna. Itu artinya adalah anak laki-laki. Bintun yang jamaknya banat itu artinya anak perempuan. Adapun waladun yang jamaknya adalah aulad itu bermakna anak kecil umum, bisa laki-laki, bisa perempuan.
Bagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan kalian untuk berwasiat berkaitan dengan waris, memberikan kepada anak-anak kalian. Kemudian baru dijelaskan anak-anak itu lizzakari mithlu hadil unsayain. Untuk laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Wali kemudian disebutkan tentang anak perempuan dan sebagainya. Jadi yang digunakan adalah kata aulad. Adapun kata abna atau ibnun, bintun itu khusus untuk ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Maka dalam hadis disebutkan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau seandainya anak Adam itu meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya diantaranya adalah waladun shalihun yad'ulah. Anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Waladun pakainya. Bukan ibnun. Kalau ibnun berarti hanya anak laki-laki. Kalau bintun berarti hanya anak perempuan. Kalau menggunakan waladun berarti bermakna umum hanya anak kecil saja. Bisa laki-laki dan bisa perempuan. Itu Ibu. Ya, nah Ustaz, jazakallah khair. Iya, wa jazakallahu khairan. Paham Ibu ya? Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ustaz, nanya Silakan, Bu Sukma. yang nomor 4 Ustaz, tadi Ana nggak dengar. Jadi setiap fiil itu tidak boleh didahului dengan la'ala ya Ustaz. Iya. Kalimat yang dimulai Ya, dengan kemudian. kalimat yang dimulai dengan fiil itu namanya jumlah fi'liyah, Ibu ya. Maka nggak ada mubtada kan ya kalau jumlah fi'liyah. Yang ada langsung kita bilang fi'il. Nah, la'alla itu harus ada isim la'alla. Isim la'alla itu adalah pengganti dari mubtada. Oleh karena itulah tidak akan mungkin ada jumlah fi'liyah didahului oleh kata la'alla. Itu tidak akan terjadi. Karena kaidahnya setiap kalimat yang dimulai dengan fi'il itu namanya fi'il. Bukan umahat tulis khoroja sebagai khobar mu'akhor. Khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan dalam bentuk jumlah fi'liyah. Bukan, nggak bisa. Kaidahnya kalau seandainya sudah fi'il di awal kalimat, ya berarti dia kalimatnya hanya kita cari fi'il fa'il. Nggak ada mubtada. Karena nggak ada mubtadanya, ya nggak mungkin ada isim la'alanya. Karena isim la'ala itu adalah pengganti daripada mubtada. Oleh karena itu kaidahnya biar mudah. Setiap kita lihat dalam kalimat ada fi'il di awal kalimat. Kalau kita lihat di awal kalimat ada fi'il, maka pastikan kalimat ini namanya jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah tidak mungkin kemasukan inna dan saudari-saudarinya. Inna atau la'ala dan beberapa saudarinya nanti akan kita dapatkan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Begitu busuk Mak, kaidahnya. Ustaz, syukran. Iya, afwan. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Ustadz, tanya Ustadz. Silakan. Yang soal kedua Ustadz nomor 5. Itu kalau nggak pakai hadhihi itu nggak apa-apa Ustadz. Misalkan langsung la'ala qahwata. Iya. Kayaknya saya tadi udah sampaikan Bu Leni ya. Barangkali nggak dengar ini. Afwan Ustadz, sebenarnya kelewat. Baik, pelan-pelan nih kalau gitu. Perhatikan ya. Untuk al itu, alif lam itu fungsinya adalah menjadikan kata yang dimasuki olehnya menjadi ma'rifat. Maksudnya ma'rifat apa sih? Al ini sudah mewakili ini dan itu. Jadi, ini alif lam, al-qahwatu umat boleh artikan kopi itu, kalau memang maksud dari si pembicara itu adalah menunjuk kepada kopi yang jauh itu. Maka alif lam ini diterjemahkan dengan kopi itu, begitu. Kalau yang dimaksud oleh si pembicara adalah kopi yang dekat, misal dia bilang tentang al-qahwatu, kopinya dia pegang. Kopinya dia pegang. Contoh nih, misalnya ada gelas ya, air putih tapi di sini. Saya misalnya pegang begini. Al-qahwatu, saya bilang gitu. Saya pegang qahwanya. Berarti maksud alif lam yang saya sebutkan dalam kalimat ini adalah kopi ini. Karena yang saya maksudkan alif lam itu menunjuk ini. Kopi ini. Nah, jadi oleh karena itulah alif lam karena sudah memberikan karena alif lam ini sudah mengandung makna ini dan itu, ummahat boleh menyebutkan hadhil qahwah atau hadihinya nggak disebutkan al-qahwatu.
Tapi kan Ustadz di dalam terjemahannya ini kopi ini sudah ada ini. Apa jawabannya? Jawabannya ini yang ada pada kalimat ini yang ada pada kalimat ini, maksudnya ya, kata ini, kopi ini yang ada dalam kalimat ini, itu sudah diwakili oleh alif lam. Karena tujuan dari alif lam tadi saya bilang, tujuannya adalah agar kata yang dimasuki olehnya menjadi ma'rifat. Karena kalau Mas sebutkan hanya qahwatun, hulwatun, waladidah, berarti qahwahnya itu umum. Kalau diartikan bahasa kita, kopi yang manis dan lezat. Itu bukan kalimat namanya. Frase dalam bahasa kita. Kopi yang manis dan lezat. Sebuah kopi yang manis dan lezat. Ini bukan kalimat. Kopi yang mana ya? Nggak jelas ya. Tapi kalau kopi ini, kopi itu manis dan lezat. Terus bagaimana Ustaz kita masukkan ini dan itu? Apakah kita harus sebutkan hadhil qahwa atau tilkal qahwa? Jawabannya, cukup disebutkan dengan alif lam saja. Kata ini dan itu sudah diwakili olehnya. Begitu Ibu. Semoga dipahami ya, Bu Leni, pertanyaannya. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Iya, wa iya. Nah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Terus kenapa Ustaz kalau pakai hadis segala kan begitu? Mungkin ada yang tanya lagi. Kalau misalnya alif lam ini sudah mencakup ini dan itu, terus kenapa ya Ustaz kita belajar juga tentang badal hadil qahwa, penggunaan ini dan itu lagi? Kan alif lam udah mencakup. Tujuannya adalah penggunaan hadihi atau tilka sebelum alif lam itu untuk memastikan kalau seandainya misalnya Umahat sedang berbicara di hadapan orang, misalnya contoh, kopinya itu ada dua, kopi yang dipegang sama kita, kopi yang ada jauh di sana, misalnya ada jauh di meja sana. Kalau Umahat bilang al-qahwatu hulwatun waladidah, kalau begitu saja, orang yang mendengar ini yang dimaksud sama ustadznya, misal saya yang berbicara ya, ini yang dimaksud sama ustadz, al ini yang dipegang ustadz ini atau yang itu ya? Karena saya bilang al-qahwatul hulwatun waladidah, begitu ya. Enggak sambil lihat lagi apa kopi yang dipegang. Tapi kalau ustadz bilang hadhil qahwa, oh ditekankan. Oh, berarti alif lam ini maksudnya adalah ini, bukan yang itu. Itu maksudnya. Kenapa ada hadihi atau tilka sebelum alif lam padahal alif lam itu sudah mengandung ini dan itu? Tujuannya adalah sebagai penguat taukid. Kalau kita gunakan hadihi, berarti alif lam ini maksudnya adalah ini, bukan itu. Kalau kita gunakan tilkal qahwa, berarti alif lam ini maksudnya adalah itu, bukan bermakna ini. Tapi kalau nggak ada hadihi dan tilka sebelum alif lam, maka itu bisa diartikan ini dan itu, tinggal tergantung maksud dari pembicara, maksudnya yang mana ya dari alif lam itu. Itu maksudnya boleh nih mungkin cara sempurnanya. Fahim Ti? Pahami ya, boleh nih insyaallah? Paham? Insyaallah Ustaz. Hai, alhamdulillah. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi, yang lain. Cukup, nggak ada yang bertanya. Silakan. Ada Bu Linda. Ya, tafadhali. Ya Ustaz, apakah mungkin mubtada itu mau akhor tapi khobarnya khobar saibul jumlah, khobar Maaf, itu bisa khobar dijauhkan dikit Bu jumlah dari ismiyah mic-nya? juga. Bisa jauhkan dikit. Ulang, silakan. Tanya, Ya. apakah khobar mau akhor bisa dimasukin ke Allah tapi mubtada mau akhor Ya, bisa mubtada muakhar. dimasukin khobar yang saibul jumlah, jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, tapi dia di awal terus ada la'ala, apa mungkin? La'ala dulu, baru khobarnya, baru mubtada mu'akhor. Apa mungkin? Iya, la'ala dulu, Karena baru khobarnya, baru kemudian Ya. mubtada muakhar. Artinya la'ala, khobar la'ala, kemudian di akhirnya isim la'ala. Begitu ya, Bu? Ya, karena Apakah di isim mungkin? inna kan ada contohnya khobar saibul jumlah. Betul. Apakah mungkin sudah la'ala ada khobar jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, pokoknya semuanya khobar, terakhirnya mubtada gitu mu'akhor. Apa mungkin? Iya, baik, barakallahu fiik, cukup. Bagaimana mata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Inna la'alla itu adalah termaksud dari saudarinya inna. Berarti intinya hukum yang ada pada kata inna itu juga ada pada kata la'alla. Inna masuk pada jumlah ismiyah, berarti la'alla juga masuk pada jumlah ismiyah. Inna menasabkan isim, berarti la'alla juga menasabkan isim.
Ya. Inna sebagai harfun nasah. Mubtada khobar jadi isim inna, khobar inna. Berarti la'ala juga sama. Nanti mubtada jadi isim la'ala, khobarnya la. Artinya semua hukum yang ada pada inna itu sama dengan la'ala. Apa hukum yang ada pada la'ala itu sama seperti hukum yang ada pada kata inna. Terus yang membedakan di mana? Yang beda itu hanya maknanya aja. Kalau inna untuk taukid, kalau la'ala fungsinya untuk bermakna taroji, pengharapan, atau isfaq. Ketika kita dapatkan ada dalam kalimat inna, satu kalimat penggunaan kata inna, isim innanya ditaruh belakang, khobar innanya taruh depan, berarti demikian pula dengan la'ala. Bisa terjadi isim innanya di belakang, khobar innanya di depan. Contoh, misal umat bilang, fil ghurfati, kecil sekali nih. Berikan pakai ini aja, teks yang besar. Fil ghurfati, misal fil fasli tulabun. Misal saya mau masuk kelas. Saya masuk kelas, misalnya jam 6:30. Bel itu masuk jam 7. Bel masuk jam 7. Saya masuk kelas misal jam 6:45, 7:15. Saya berharap mudah-mudahan pelajarnya udah ada di kelas. Gitu ya. Mudah-mudahan pelajarnya sudah ada di kelas. Atau semoga saja pelajarnya sudah di kelas. Biar nanti saya siap langsung mengajar. Misal begitu ya. Contoh. Ya. Di sini fil fasli adalah sebagai khobar. Karena karena bentuk syibuhul jumlah. Ibu? Ya. Tulabun adalah sebagai mubtada. Tapi kalau nakirah Ustaz, ya mubtada boleh nakirah karena khobarnya syibuhul jumlah. Udah ketemu nih. Khobarnya di belakang, mubtada depan. Ketika kita masukkan kata la'alla, maka jadilah kalimatnya la'alla fil fasli apa? Tulaban. Ya, tulaban jadi fathah. Kita bilang tulaban jadi fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim la'alla. Pokoknya isim la'alla itu pengganti mubtada. Selama kita dapatkan mubtada, maka bisa kita masukkan kata la'alla. Begitu ya. Nah, di sini lihat la'alla tulaban kita bilang sebagai isim la'alla yang diakhirkan. Fil fasli sebagai khobar la'alla yang dikedepankan. Kalau diterjemahkan, semoga saja murid-murid sudah ada di dalam kelas. Begitu Ibu. Ya. Paham? Jadi bisa aja kita masukkan isim la'alla berada di akhir. Begitu, Bu Linda. Paham, tapi kalau khobarnya fi'liyah kan ada banyak, khobarnya ada 4. Ada khobar fi'liyah, khobar jumlah ismiyah, itu boleh. Biasanya kan yang sering terjadi, ya, kalau misalnya khobarnya jumlah fi'liyah nggak mungkin. Nggak mungkin khobar jumlah fi'liyah berada di depan. Nggak akan mungkin buat terjadi. Kenapa? Karena setiap fi'il yang ada di awal kalimat, itu namanya fi'il, jumlah fi'liyah. Nggak bisa misalnya umat tulis, kharaja thalibun minal fasli. Nggak boleh umat bilang, kharaja thalibun minal fasli. Kharaja adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah yang dikebelakangkan. Nggak ada kaidah seperti itu. Nggak boleh. Kita hanya bilang, kita bilang dia sebagai ini fi'il sudah pasti. Begitu Ibu. Nah biasanya yang terjadi, makanya waktu ketika saya sampaikan tentang mubtada ketika itu boleh diakhirkan, itu biasanya yang terjadi adalah kalau seandainya khobarnya syibuhul jumlah. Oh, kayak gitu aja. Iya, biasanya terjadi seperti ini Ibu. Oh. Ya. Kalau khobar jumlah ismiyah nggak bisa ya? Kalau jumlah ismiyah nggak bisa, pasti nggak bisa itu. Kenapa? Karena syarat dari khobar jumlah ismiyah itu harus ada domir yang kembali ke mubtada. Oh gitu, jadi cuman saibul jumlah aja ya Ustadz ya? Iya, biasanya saibul jumlah aja. Kalau gitu paham tuh jiddan. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Tanyanya bagus Ibu ya. Bagus tanyaannya. Jadi untuk khobar yang berada di depan itu biasanya hanya terjadi pada khobar syibuhul jumlah saja. Ya. Ya. Baik. Bisa terjadi seperti itu. Tapi
Tapi gimana ya? Nanti ada pembahasan lagi insya Allah tentang mubtada yang dikenal dengan mubtada masdar muawwal ya. Masdar muawwal. Kalau mubtada yang masdar muawwal nanti insya Allah taala ada pembahasannya, maka terkadang bisa menjadi mubtadanya terbelakang. Tapi saya belum bahas itu. Cukup ini aja dulu. Nanti ada pembahasan masdar muawwal. Sebentar saya cari di Al-Quran. Sebentar, waktu itu ada kalimatnya. Di Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah tentang, saya lupa ya, ada itu. Karena bir hatta waktu itu. Sebentar ya, saya sebentar. Misalnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nanti insyaallah pembahasannya. Laisal birra an tuwallu. Begitu. Nanti laisal birra an tuwallu, kita bilang nanti laisal birra sebagai isim laisa, karena apa, sebagai khobar laisa, an tuwallu sebagai isimnya. Nanti ada pembahasan insyaallah taala tentang mubtada itu bisa dalam bentuk masdar muawwal. Masdar muawwal itu dari an dan teman-temannya. Nanti insya Allah pembahasannya. Untuk saat ini nanti ada pembahasannya laisal birra an tuwallu wujuhakum. Intinya adalah untuk saat ini bagi ummahat sekalian, karena kita baru sampai sini pelajarannya, untuk khobar yang berada di awal itu adalah dalam khobar syibhul jumlah saja, Bu Linda. Ya. Ya, begitu ya Bu ya. Ya. Nah, barakallah. Ya, jazakallahu. Iya, wa iyyakum. Jazakallahu. Wa iyyakum. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya langsung pindah ke pembahasan berikutnya insyaallah. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan selesaikan insyaallah kaidah yang tersisa, tinggal 2 saja dari pelajaran yang pertama ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke kaidah yang kelima, ummahat. Kaidah kelima yang akan kita dapatkan dari pelajaran ini adalah berkaitan dengan isim mankus, yang kalau ummahat ingat-ingat dulu ketika kita merojaah persiapan ujian tentang kesimpulan berkaitan dengan pembentukan isim dan juga bagian-bagiannya, kita pernah menyinggung tentang al-isim min haitsu tarkibuhu wa bunyatuhu. Isim apabila ditinjau dari bangunannya, dari akhir huruf bangunannya. Bentar, ini kok hilang? Ya. Maka isim ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada isim yang dikenal dengan isim sahih. Saya pindahkan dulu ini. Ya. Kalau umat ingat-ingat yang kembali bahwasannya ketika itu saya pernah sampaikan al-isim min haitsu bunyatuh, apabila ditinjau dari bangunan akhirnya, maka isim ini terbagi menjadi 4, maaf. Yang pertama ada isim namanya isim maksur, yaitu isim yang isimnya diakhiri oleh alif, seperti yang kita pelajari al-mustashfa. Setiap yang akhirnya alif sebelumnya fathah, maka ini namanya isim maksur. Isim maksur ya, ini nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, al-ismul maksur, pakai alif lam juga. Yang kedua namanya isim ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu isim mankus, yaitu adalah isim mankus, isim yang diakhiri oleh huruf ya, isim yang huruf akhirnya adalah ya, harokat sebelumnya kasrah, seperti yang akan kita bahas hari ini. Contohnya al-ghali, sebelumnya pernah disinggung di pelajaran ke-18, yaitu pada kalimat di
pada saat pelajaran 20 di pelajaran jilid 1, yaitu pada kata samani. As-samani gitu kan ya. Samani apa namanya? Samaniyah dibaca dengan samani tullabin kan gitu ya. Ada 8 para pelajar. Samani tolibatin, maaf, samani tolibatin ya. Samani kita bilang ini juga termasuk dari samani, termasuk dari isim mankus karena akhirnya hurufnya ya, sebelumnya kasroh. Kemudian al-muhami dan sebagainya nanti akan saya singgung insya Allah. Nah intinya di sini lihat yang kedua adalah isim mankus. Setiap isim yang akhirnya ya, sebelumnya harokatnya kasroh, maka pastikan ini namanya dikenal dengan isim mankus. Kemudian yang ketiga, isim mamdud namanya. Ingat-ingat aja ini biar umat ingat lagi. Al-isim mamdud. Al-isim mamdud. Apa itu? Yaitu isim yang huruf akhirnya adalah hamzah. Jadi kalau ada isim yang huruf akhirnya hamzah, maka itu namanya isim mamdud. Cuma ini belum kita bahas lebih lanjut. Karena yang dimaksud dengan mengenal isim mamdud itu adalah kita mengenal hamzah yang ada pada isim ini masuk pada hamzah asli atau tambahan. Seperti kata samaun. Kemudian asdiqa'u gitu ya. Hasna'u dan seterusnya. Ini semua namanya isim mamdud. Istilah nama aja. Biar umat tahu. Setiap yang akhirnya hamzah berarti dikenal dengan istilah namanya isim mamdud. Nah maksud dari tujuan isim mamdud ini adalah kita ingin mengetahui hamzah ini hamzah asli atau hamzah tambahan atau memang hamzah berkebalikan. Karena mengenal hamzah itu penting, nanti ada pembahasannya agar kita tahu hamzah ini bertanwin atau tidak. Karena hamzah yang tidak bertanwin itu hanya ada pada hamzah tambahan. Makanya dibuat istilah khusus dengan isim mamdud. Intinya begitu aja, nama dulu untuk 3. 1 udah pernah belajar mustashfa. Tujuan daripada ini adalah kita tahu bahwasannya kata mustashfa dan teman-temannya Amerika itu harokatnya senantiasa tidak tampak di atas alif. Maka kita bilang harokatnya dhammah dan kasrah serta fathahnya itu tersembunyi di atas alif. Makanya kalau mustashfa kemasukan inna maka tetap innal mustashfa. Kalau ada min tetap sama, minal mustashfa, enggak jadi minal mustashfi. Kenapa demikian? Karena harokatnya tersembunyi di atas alif. Kita bilang kasrohnya muqaddarah tersembunyi alal alif, di atas alif karena ada udur. Isim mankus apa? Nanti akan kita bahas faedahnya di yang keempat ini ya. Di pelajaran ini insyaallah. Adapun yang keempat adalah dikenal dengan isim sahih namanya. Al-isim sahih. Nah, isim sahih itu adalah isim yang akhir harokatnya bukan alif, bukan ya, dan bukan pula hamzah. Isim yang akhir hurufnya adalah bukan alif, bukan ya, dan bukan hamzah. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, maaf ini saya rehat sejenak, ada ya qadarullah ada tamu paket. Lanjutkan kembali. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun yang keempat itu dikenal dengan namanya isim sahih. Ini penting ya umat tahu tentang ini, pembagian ini, agar umat tahu betul tentang kaidah-kaidah yang ada pada setiap isimnya. Kenapa sih kok dibagi-dibagi seperti ini? Tujuan dari ada pembagian seperti ini agar kita paham setiap isim yang dibagi seperti ini punya kaidah khusus. Tadi saya ulang, isim maksur adalah isim diakhiri oleh alif sebelumnya harokatnya fathah. Kemudian isim mankus diakhiri oleh ya, sebelumnya harokatnya kasrah. Adapun isim mamdud adalah isim diakhiri oleh hamzah. Kita belum belajar ini ya, faidah dari isim mamdud karena nanti ada pembahasannya khusus berkaitan dengan ilmu sorof. Kita ingin tahu hamzah ini tambahan atau hamzah palsu, maksudnya hamzah kebalikan atau hamzah hanya sebagai hamzah asli ya, hamzah asli. Ini untuk mengetahui itu tujuan dari isim mamdud. Adapun untuk isim maksur dan isim mankus, isim maksur sudah kita tahu faidahnya apa. Kita tahu setiap isim yang diakhiri oleh alif maka harokatnya tersembunyi. Nah, isim mankus yang akan kita pelajari hari ini faidahnya apa? Adapun isim sahih itu adalah isim yang akhir hurufnya itu selain dari 3 ini. Saya ulang, adapun isim sahih adalah isim yang akhir hurufnya selain dari 3 ini. Berarti akhir hurufnya bukan alif, akhir hurufnya bukan ya, dan akhir hurufnya bukan hamzah. Nah, namanya juga sahih ya.
sahih itu secara bahasa artinya sehat. Kalau isimnya sehat, berarti nggak ada masalah. Baik itu pada katanya, baik itu pada harokatnya, ya nggak ada masalah. Berarti kalau misalnya isim sahih, kalau mau dapatkan ada isim itu namanya isim sahih, maka pastikan namanya isim sahih itu karena dia sehat, berarti domahnya ya kelihatan dengan domah. Contoh, al-kitabu. Ini namanya isim sahih. Karena tidak diakhiri oleh alif, tidak diakhiri oleh iya, dan tidak diakhiri oleh hamzah. Isim ini sehat, itu namanya. Sehat dia, nggak ada penyakit. Oh, tidak ada penyakit, tidak ada masalah berarti pada dia. Sehingga kalau tidak ada masalah, lihat harokatnya kelihatan al-kitabu, al-kitabi. Kalau ada inna, kalau ada min jadi minal kitabi, kalau ada inna innal kitaba. Fathah. Begini aslinya kan begini, isim yang sehat tuh begini. Kalau seandainya nggak ada alif lamnya, kitabun. Kalau ada min kitabin, itu namanya. Kemudian kalau misalnya ada inna, jadi inna kitaban. Gimana? Tadi ada pertanyaan? Enggak ya? Kitaban. Nah, kitaban begini, jelas sekali kitabun, kitabin. Ini namanya isim sahih. Kalau isim sahih ya seperti ini semuanya. Domahnya kelihatan, fathahnya kelihatan, kasrahnya kelihatan, ya nggak ada masalah. Namanya isim sahih. Adapun isim maksur, isim manqus, isim mamdud berarti disebutkan secara sendirian, tidak dimasukkan dalam isim sahih, berarti dia punya kekhususan padanya. Artinya isim-isim tersebut punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh isim yang sehat. Begitu ya. Baik, itu maksudnya. Nah, insya Allah ta'ala kita akan bahas di kesempatan hari ini tentang isim manqus secara lebih terperinci insya Allah. Lihat di sini kata penulis, hafizahullah ta'ala. Kalau mu'alif hafizahullah, Iqra al-misalain. Iqra al-misalain. Bacalah dua contoh. Misalain. Ini ada ya dan nun. Misalaini. Dua contoh. Si musanna. Summa kemudian akmil. Sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyah. Kalimat-kalimat berikut. Biwad'i dengan meletakkan kata ghalin mahal. Au ghaliyatun atau kata ghaliyah untuk muannasnya mahal. Lihat nih ya, ghalin. Jadi ghaliyatun mahal fil amakinil khaliyati di dalam tempat-tempat yang kosong berikut. Fil amakini di dalam tempat-tempat khaliyati, khaliyatu yang kosong, sama seperti kata farad ya umah aja. Khaliyah, khali artinya kosong. Fil amakinil khaliyah. Saya ulang. Iqra'il misalain, bacalah dua contoh. Summa akmilul jumalal atiyah biwad'i ghalin aw ghaliyah fil amakinil khaliyah. Kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata ghalin atau ghaliyah di dalam kalimat di dalam tempat-tempat yang kosong. Misal nih nomor wahid. Hadal qalamu ghalin, kata penulis. Hadal qalamu ghalin. Saya mau tanya dulu deh sama Umar. Hada di sini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Bagus sekali. Mubtada. Al qalamu. Kenapa dia domah? Sebagai badal. Bagus sekali. Badal. Golin. Di sini sebagai apa? Khobar. Bagus sekali. Khobar. Sebagai khobar ya. Kita terjemahkan. Pena ini mahal. Lihat ya. Golin. Umahat. Saya ingin tanya. Golin yang ada pada kata. Yang kedudukannya sebagai khobar dalam kalimat ini. Ini dia majrur. Marfu. Atau mansub. Normal aja. Dia kayak ini, kayak mufrad. Domah, seperti domah. Iya, dia khabar mufrad, betul. Khabar mufrad, sahih. Cuma saya tanya, ini pada kata ghalin, khabar mufradnya pada kata ghalin, mansub, marfu, atau majrur? Marfu.
Marfu. Marfu. Betul, marfu. Karena khobar itu harus marfu kalau khobar mufrad. Betul, marfu itu domah. Cuma kok akhirnya kasroh ya, Bu? Bukan domah. Karena digantikan pengganti. Iya, Pengganti itulah. dari ya. Ini dia jawabannya ya. Karena perlu disampaikan, karena asal kalimat golin itu asluhu goliun. Nah ini, makanya umat harus tahu nih. Asal kalimatnya goliun, berarti ini isim mankus. Nah isim mankus itu kalau seperti ini, goliun orang Arab susah. Habis li, kemudian ya-nya didomahkan goliun. Makanya sama orang Arab dibuang ya-nya jadilah golin. Sehingga nanti istilahnya ketika kita ingin menentukan kedudukan harokat pada kata ghalin, maka kita bilang ghalin sebagai khobar mufrad. Apa harokatnya? Kita bilang marfu. Dia itu marfu. Tandanya domah. Domahnya di mana? Kita bilang dommatun muqaddaratun alal ya'il mahdufah. Itu istilahnya. Kita bilang begini. Mana ya domahnya? Kan khobar itu harus domah. Kita bilang marfu pada kata ghalin dan teman-temannya nanti akan saya sampaikan lebih lanjut pada umahat. Kita bilang domahnya itu tersembunyi, dommatun muqaddarah, istilahnya begini. Domahnya tersembunyi, dommatun muqaddarah itu tersembunyi. Domah yang tersembunyi ala di atas ya, di atas huruf ya al-mahdufah. Di atas ya yang dibuang. Alal ya'i al-mahdufah. Kenapa? Lit ta'azzur atau lil udri boleh. Cukup bilang lil udur. Apa lil udur lagi? Maaf. Lis siqal. Maaf, salah ini. Lis siqal. Karena sebab berat diucapkan. Karena kalau seandainya dia ada dianya dimunculkan, ghaliyun itu susah orang Arab mengucapkannya. Makanya domahnya apa ya-nya ini dibuang, maka jadilah ghalin sehingga kita bilang ghalin ini tetap dia dalam keadaan marfu. Semua marfunya tersembunyi. Tersembunyi hanya diketahui oleh orang-orang yang tahu aja. Karena dia umat ini sebagai isim mankus, maka umat bilang dia ada domahnya, tapi domahnya dibuang karena asalnya ghaliyun. Kita bilang makanya nanti dalam satu kaidah i'rab dibilang domahnya muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah, dibuang atau disembunyikan di atas ya yang dibuang lisiqal. Karena kalau dimunculkan ya-nya itu berat diucapkan. Nah ini maksudnya ya. Oleh karena itu ketika kita ubah kata ghalin menjadi muannas, maka jadilah hadhihi sa'atu ghaliyatun. Dimunculkan lagi. Hadhihi sa'atu ghaliyah. Jam ini mahal. Karena ya-nya nggak lagi dalam keadaan doma, sudah fathah. Kalau kasrah ketemu fathah, itu gampang diucapkan. Goliyah. Goliyah. Tapi kalau goliyun, liyun, itu orang Arab susah ucapkannya. Makanya sama mereka, ketika ketemu kasrah, setelahnya domah, dibuang sama mereka domah yang selanjutnya. Nah ini penulis ingin menyampaikan, menyinggung kepada kita tentang penggunaan kata golin dan goliyah, di mana kenapa demikian, itu disebabkan karena kata golin ini termasuk dari isim mankus. Nah untuk lebih jelasnya memahami tentang isim mankus ini, saya akan jelaskan kepada umahat dari catatan ya kaidah yang ringkasan kaidah yang telah saya berikan pada umahat sekalian ya sebagai faedah untuk umahat sekalian. Baik, bisa dilihat dalam kaidahnya ya. Biar buat umahat sekalian sebagai pegangan tentang ini. Hapus dulu. Baik. Saya yang baca aja nggak apa-apa ya, biar cepat ya. Karena waktunya sudah lewat. Baik, isim mankus pada kata ghalin. Dalam pelajaran ini kita mendapatkan kata ghalin yang artinya mahal dan kata tersebut dalam bahasa Arab termasuk dari isim mankus. Apa itu isim mankus? Ini keterangannya. Isim mankus itu adalah, perhatikan, isim mu'rab. Berarti dia berubah-ubah harokatnya. Bukan mabni, nggak berubah-ubah. Berubah pasti, berubah. Kalau ada sebabnya. Yang diakhiri dengan huruf ya lazimah asliyah. Huruf akhirnya itu ya asli. Lihat, ya asli. Harokat sebelumnya fathah.
Lihat, ya-nya asli. Harokat sebelumnya fathah. Fathah lagi, salah. Harokat sebelumnya kasrah. Ingat nih. Ya sebelumnya kasrah. Contoh. Tadi kata ghali sudah ya. Nanti Umar dapatkan yang lain. Nanti al-ghali misalnya. Tadi sudah. Akhirnya ya. Lihat. Sebelum akhirnya ya sebelumnya kasrah. Berarti namanya isim mankus. Al-muhami. Akhirnya ya harokat sebelumnya kasrah. Berarti isim mankus. Ra'i muhami artinya pengacara. Ar-ra'i pengembala. Akhirnya ya sebelumnya kasrah isim mankus. Al-qadi. Akhirnya ya sebelumnya kasrah. Berarti isim mankus. Qadi artinya hakim. Hakim. Al-wadi. Lihat ya sebelumnya kasrah. Berarti ini isim mankus. Ad-da'i. Lihat da'i. Ya sebelumnya kasrah. Al-wadi artinya lembah. Ad-da'i artinya orang yang menyeru. Ad-da'i menyeru. Da'i ya, da'i. Menyeru pada Allah, menyeru pada Islam dan sebagainya. Da'i. Ini da'i ya sebelumnya kasrah maka ini namanya isim mankus. Nah, saya ingin tekankan pada umahat, perhatikan isim mankus itu ditulis seperti ini ya. Ya-nya pakai titik. Al-ghali, al-muhami, ar-ra'i. Hanya saja khususan untuk penulisan dalam Rasmul Utsmani, bukan Rasmul Utsmani, maaf. Penulisan Al-Qur'an dalam cetakan Madinah. Kalau umat buka mushaf dalam cetakan Madinah, seringnya umat dapatkan untuk isim mankus ini, kalau seandainya dia ya-nya tidak dalam keadaan. Maaf, saya ulang lagi. Untuk isim mankus ini, dalam Al-Quran yang umat baca, dalam khususnya cetakan Timur Tengah, bukan cetakan Indonesia, maka biasanya ya-nya itu nggak ditulis titik. Begini. Al-ghali misalnya. Ad-da'i nggak ditulis titik. Tapi kita bisa tahu bahwasanya ini huruf ya. Kenapa? Kalau seandainya harokat sebelumnya kasrah. Karena kalau kasrah pasti dia hurufnya ya setelahnya. Pastikan ini ya, maka dipanjangkan. Atau kalau seandainya ya-nya ini dalam keadaan fathah. Dalam keadaan fathah. Kalau dalam keadaan fathah, maka isim mankus ini biasanya dalam mushaf itu tidak ditulis titik. Dan ini juga kita dapatkan di beberapa kitab-kitab cetakan Timur Tengah ya. Ada cetakan kitab-kitab bahasa Arab, kitab-kitab bukan Al-Quran, kitab-kitab bacaan peninggalan para ulama. Sebagian dari kitab itu menulis isim mankus itu tidak pakai titik. Dan kita tahu ini pakainya, walaupun nggak pakai titik, kita tahu ini adalah ya, karena sebelumnya kasrah. Kalau sebelumnya fathah, berarti itu fathah. Itu namanya alif, alif maksurah, bengkong. Contoh Mustashfa, Amerika gitu ya. Ini kita tahu alif. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Tapi kalau mau dapatkan ada isim, seperti ini alifnya bengkong juga. Tapi sebelumnya kasrah, maka ini ya. Walaupun nggak ada titiknya. Tapi kalau seandainya sebelumnya fathah, berarti ini alif. Maka dibaca panjang. Mustashfa, huda, al-huda gitu ya. Huda itu dipanjangkan. Karena ini alif. Kenapa? Karena ini isim maksur yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Kalau akhirnya alif sebelum fathah berarti isim maksur. Berarti ini alif. Karena kaidahnya isim maksur itu harokat sebelumnya fathah. Adapun isim mankus, pastikan isim mankus harokat sebelumnya kasrah, wajib kasrah. Maka ingat kembali saya ulang. Kalau ada seperti ini nih, kelihatannya kok seperti alif ya Ustaz, karena nggak ada titiknya. Tapi umat dapatkan harokat sebelumnya kasrah, berarti ya pasti ini adalah ya di akhirnya. Ya, isim mankus namanya ya. Bagaimana contohnya? Ya, umat bisa lihat nih, misalnya saya sebutkan di sini dalam Al-Qur'an, misalnya umat bisa lihat di layar ini, bisa dilihat di layarnya. Nah, saya hapus. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Ini baca da'iya. Da'iya. Bukan alif ini. Tapi da'iya. Perhatikan da'iya. Kenapa da'iya? Kenapa ini ya? Lihat karena harokat sebelumnya apa? Sebelumnya kasrah. Kalau harokat sebelumnya kasrah pastikan berarti ini adalah isim mankus namanya. Tapi kan nggak ada titiknya Ustadz.
Nggak ada titiknya memang, nggak ada titiknya. Karena saya bilang tadi, ini penulisan dalam Mushaf Timur Tengah, demikian. Dan beberapa kitab cetakan, kitab bahasa Arab, nanti kalau kita belajar udah mulai praktek baca gundul, nanti kita dapatkan sebagian kitab Arab itu memang kalau iya nggak dikasih titik. Kenapa? Karena orang Arab udah tahu nih, kalau ada kasrah sebelumnya itu namanya isim mankus. Makanya dikasih titik. Ini contoh daya. Contoh yang lain banyak ya, saya hanya ambilkan satu aja contoh, nanti umat bisa sebutkan ke saya, mungkin bisa lihat di contoh-contoh yang lain. Ada huruf ya, ya, tapi enggak apa? Enggak diberikan titik. Enggak diberikan apa? Titik pada dia. Karena kita tahu sebelumnya adalah di sini kasrah. Udah gitu, di Jadi sini itu ada bacanya apa, harokatnya. Ustaz? Ya, berharokat. Iya. Dan contoh-contoh lain nanti insya Allah ta'ala mungkin nanti umat bisa sebutkan pada saya. Nanti ketika membaca Quran bisa nanti di-share di grup ya. Contoh-contoh lain nanti kalau umat intinya dapatkan ada isim begini nih. Harokat sebelumnya kasrah. Setelahnya seperti ini bengkong. Ini kebetulan ada yang harokatnya. Ada yang sebagian nggak ada harokatnya sukun gitu. Maka pastikan ini adalah iya. Walaupun nggak ada titiknya. Kenapa? Karena umat Jadi sudah bacanya belajar di gimana, sini. Ustaz? Karena ini adalah isim mankus. Pastikan ya. Karena ini adalah isim apa? Mankus. Mankus. Bacanya apa, Ustaz? Hah? Jadi bacanya apa itu? Ada ain? Iya. Bacanya da'iyah. Ada iya. Oh, ada. Yattabi'una. Kalau ada harokat fathahnya gimana Ustaz? Ya. Kalau ada Kalau harokat nggak ada fathahnya, harokat itu kan iya berarti dia iya di sini. Berarti ini adalah huruf apa? Huruf ya. Ya. Bisa. Ada beberapa satu contoh lain. Misalnya, aduh saya kebetulan ini nggak dapatkan nanti. Saya cari lagi yang lain. Ada sebagian yang tulisnya, ini kan kebetulan ada ya-nya ya, ada harokatnya, fathah. Ada sebagian nanti isim mankus, sukun dia, sukun. Misal contoh aja saya sukunkan ya. Contoh ini saya sukunkan, ini fathah. Contoh misalnya nanti ada berapa ayat lain disukunkan. ya, sukun. Kalau disukunkan maka ada dipanjangkan ya, karena ini adalah ya, bukan alif. Tapi kan nggak ada titiknya Ustadz. Walaupun nggak ada titiknya, kalau harokat sebelumnya kasroh berarti alif bengkong ini bukan alif, ini namanya adalah ya. Begitu ya. Nah, kebetulan saja di sini saya dapatkan di ayatnya dalam keadaan fathah. Kalau fathah sudah jelas berarti yaitu menerima harokat. Dibacanya ada ya. Kenapa dia fathah? Ini sebabnya karena sebagai maf'ul bih. Nanti yang saya sampaikan insya Allah isim mankus itu bisa dalam keadaan fathah. Perhatikan ya di sini. Maksud saya ingin menyampaikan di sini, saya sampaikan bahwasannya untuk isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ya sebelumnya kasroh. Terkadang ditulis isim mankus ini ya-nya tidak pakai titik. Itu maksud saya. Pastikan. Walaupun nanti umat dapatkan ada isim mankus yang tidak pakai titik, alifnya begini, bengkong, datanya seperti alif, tapi harokat sebelumnya kasroh tetap ini namanya isim mankus. Pahami ya? Contoh, saya tulis yang di sini, al-wadi adai, saya ganti ya-nya dengan seperti ini, tidak pakai titik. Tetap kita bilang ini adalah isim mankus. Cuma saya nulis alifnya tidak, cuma saya nulis ya-nya tidak pakai titik. Nah, pahami ini ya. Tentang penulisan Ustaz, isim ada mankus. Iya-nya, Ustaz, kalau iya-nya itu nggak ada titiknya, tapi juga nggak ada tanda sukunnya itu tetap iya, kasrah. Betul, tetap kasrah dia. Tetap Karena kasrah. di Usmani saya lihat itu nggak ada tanda sukun. Tanda sukun kan nggak ada kalau di Quran Usmani. Betul, nggak ada tanda sukun. Benar. Makanya seperti ini nih, al-qadi, al-wadi. Misal saya tulis begini, ya maka tetap ya, dia ini adalah ya. Kenapa? Karena harokat sebelumnya kasrah. Begitu Bu Ratna. Iya. Ya, betul. Walaupun nggak ada sukunnya, maka kalau mau dapatkan ada harokat sebelumnya kasrah, berarti ini bukan alif, tapi adalah ya. Begitu ya. Beda dengan tadi ya, contoh saya buat Musa, atau Isa, ini berarti hurufnya adalah alif. Kenapa alif? Karena sebelumnya fathah. Karena sebelumnya fathah. Baik, begitu jawabannya. Karena sebelumnya fathah. Al-Huda. Alif atau iya? Alif. Kenapa alif? Karena sebelumnya fathah. Karena sebelum fathah. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Kemudian saya tulis misalnya
Tadi misalnya al-wadi pakai gini, nggak pakai titik. Al-wadi alif atau ya? Iya, Iya. Ustaz. Ya, walaupun nggak ada titiknya ya. Karena umat tahu Iya. harokat sebelumnya kasroh. Nah ini pahami Umahat, terlebih dahulu pahami ini dulu. Nah isim mankus itu adalah isim yang diakhiri oleh ya, harokat sebelumnya kasroh. Dan terkadang ditulis ya-nya nggak pakai titik. Tapi umat harus jeli nih. Kalau ada harokat sebelumnya kasroh, walaupun ya-nya nggak pakai titik, tetap ini namanya isim mankus. Ini hanya berkaitan dengan kaidah penulisannya aja. Karena beda-beda. Sebagian ada nulis ya-nya pakai titik, sebagian ada yang enggak. Karena orang Arab sudah tahu kalau ada harokat sebelumnya kasroh, berarti setelahnya pasti ya, bukan alif. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan kaidah penulisan isim mankus. Nah, umahat dari penjelasan di atas, ini al-ghali al-muhami yang saya sebutkan, isim yang akhirnya ya sebelumnya kasroh, maka kita pastikan bahwasanya kata zobiyun, lihat zobiyun artinya rusak, zobiyun, ini bukanlah isim mankus. Kenapa zobiyun bukan isim mankus pada kalimat ini? Yang mana? Rokat ya, Ustaz. Zobiyun. Tanwin, Ustaz. Tanwin. Salah. Bukan itu. Karena harokat sebelumnya kan gak kasroh. Baknya sukun, zobiyun. Ya kan? Zobyun. Zobiyun. Iya. Zobiyun. Ya. Iya. Walaupun akhirnya Sebelumnya iya ya. Walaupun sukun. akhirnya iya, ini bukan isim mankus. Maka bukan masuk pada kaidah isim mankus. Karena ya di sini harokat sebelumnya tidak kasroh. Maka dia bukan isim mankus, zobiyun. Iya. Bagaimana Ustaz dengan kata misriyun? Misri yang ada di atas tasydidnya. Apakah dia isim mankus? Sebelumnya kan kasrah. Kita bilang dia bukan isim mankus. Kenapa bukan isim mankus? Karena ya-nya, lihat ya yang ada pada kalimat dia ini adalah ya-nya bukan ya asli. Lihat, ya asli bukan. Karena ya itu adalah ya nisbah. Sebagaimana umat tulis Arabi. Pakai tasydid nih. Asalnya itu Arab. Cuma ditambahkan ya bertasydid. Berarti umat orang Sunda. Jadi Sundawi. Misri artinya orang Mesir. Asalnya Misru aja, Mesir. Negara. Cuma ditambahkan ya. Berarti ya-nya tambahan. Misriyun. Gitu ya. Berarti ini bukan isim mankus. Pastikan ini. Seperti umat bilang. Misalnya Sundawi. Gitu kan ya. Orang Sunda. Sundawiyun. Ini dibaca wiyun. Harus begitu. Karena bertasydid. Dan ini bukan isim mankus. Kenapa? Karena ya-nya, lihat di sini ya bertasydid. Dan ya di sini bukanlah ya asli. Jadi yang maksud dengan isim mankus itu adalah ya-nya yang ya asli. Perhatikan huruf ya-nya ya asli. Kemudian harokat sebelumnya kasrah. Jadi kalau mah dapatkan ada isim yang akhirnya ya. Tapi sebelumnya nggak kasrah. Berarti bukan isim mankus. Atau mbak dapatkan ada huruf akhirnya ya bertasydid, ya-nya bertasydid begini. Harokatnya kasroh tapi Ustaz, tetap aja ya ini kata ini bukan isim mankus karena ya-nya bukan ya asli seperti yang ada pada isim mankus di atas. Pastikan ya, makanya kalau yang bertasydid pasti akan dijelaskan ya-nya diberikan tasydid begitu. Baik umahat, ini saya ingin tekankan pada umat biar mengenal apa itu isim mankus. Saya ulang kembali, isim mankus, isim yang akhirnya adalah ya, huruf harokat sebelumnya kasrah. Ya-nya adalah ya asli. Sehingga kalau ya-nya tambahan, maka isim itu bukan mankus. Atau kalau ada ya-nya ya asli, tapi harokat sebelumnya tidak kasrah, maka dia juga bukan isim mankus. Isim mankus itu ditentukan dengan ini. Akhirnya adalah ya lazimah, ya asli. Harokat sebelumnya kasrah. Itu namanya isim mankus. Dan terkadang dalam beberapa kitab, isim mankus, ya-nya nggak dikasih titik. Walaupun demikian kita tahu itu isim mankus karena sebelumnya harokatnya kasrah. Baik, sekarang kita masuk ke kaidahnya. Pengemat batu Allah Subhanahu wa taala, isim mankus ini punya kaidah, ya perhatikan. Setelah kita mengenal apa itu isim mankus, dia punya kaidah. Yang pertama, ini kaidah ini penting dan berlaku kepada semua isim mankus. Yang pertama, harokat akhir pada isim mankus tidak dapat terlihat dan terbaca
kecuali dalam keadaan nasab. Artinya fathah. Ini pastikan. Contoh, al-muhami dakiyun. Lihat, al-muhami dakiyun. Al-muhami dakiyun. Kita nggak baca al-muhamiyu dakiyun. Tidak. Kenapa demikian? Karena muhami ini, ya lihat, dalam keadaan doma, maka doma itu nggak dimunculkan dalam isim manqus. Al-muhami dakiyun. Begitu. Bukan dibaca al-muhamiyu dakiyun. Tersembunyi dia di atas ya. Hakim itu apa, pengacara itu cerdas ya. Zahabtu ilal muhami, enggak kita baca muhami, enggak, tersembunyi di atas ya. Kenapa? Karena kasrah. Tapi ketika isim manqus dalam keadaan mansub, dalam keadaan fathah, maka muncul innal muhamiya dakiyun. Nah, ini bedanya antara isim manqus dan isim maksur. Kalau isim maksur, harokatnya nggak tampak dalam seluruh sisi harokatnya. Mau doma, mau kasrah, mau fathah, nggak mungkin kelihatan. Kalau isim manqus, kelihatan harokatnya kalau dalam keadaan fathah aja. Kalau nggak fathah, maka nggak muncul harokatnya. Ini yang pertama kaidahnya. Yang kedua, kaidah kedua. Apabila isim manqus dalam keadaan nakirah, yaitu bertanwin, maka huruf ya pada kata tersebut dibuang kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan nasab. Perhatikan ini, saya pelan-pelan. Isim manqus, ini kaidahnya. Kalau seandainya dia dalam keadaan nakirah, artinya nggak ada alif lamnya, umahat, nggak ada alif lamnya. Maka kalau isim manqus itu dalam keadaan nakirah, kaidahnya ya-nya wajib dibuang. Berarti asal muhami dibuang alif lamnya jadi muhamin. Kemudian contoh di sini adai, saya buat dulu ya. Adai, saya buat adai begini. Kalau dihilangkan alif lamnya, maka jadilah da'in begitu. Ini wajib. Kalau dia nakirah, hilang ya-nya. Al-qadi, berarti kalau dihilangkan alif lamnya jadi qadin. Nah, berarti kalau ada kalimat begini qadin da'in, pastikan ini adalah isim manqus. Dalam keadaan nakirah, ya-nya dibuang. Wajib dibuang. Ya-nya muncul lagi kalau dalam keadaan dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan nasab. Misal, hadal kitabu golin. Buku ini mahal. Nggak kelihatan ya, ya-nya dibuang. Zahabtu ila wadin. Aku pergi ke lembah. Asalnya al-wadi. Ya-nya mana dibuang? Karena nakirah. Tapi kalau dalam keadaan fathah, inna kitaban golian fil maktabati. Sesungguhnya buku yang mahal itu, ini dibalik ya, inna fil maktabati kitaban golian. Sesungguhnya di dalam perpustakaan itu ada buku yang mahal. Lihat golian, dia dalam keadaan nakirah, tapi kok ada lagi ya-nya muncul. Karena isim manqus yang dalam keadaan nakirah ini dalam keadaan mansub, maka ya-nya dimunculkan lagi. Perhatikan. Yang ba, kalau seandainya isim manqus dalam keadaan mudhof, maka ya-nya dimunculkan. Contoh, al-ustadu hadil ummah. Ya-nya muncul. Hadil ummah. Ustadz itu adalah petunjuk bagi umat. Hadil umat. Orang yang memberikan petunjuk kepada umat. Hadil umat. Lihat hadi ini, padahal nggak domah dia, harokatnya. Padahal nggak fathah, maaf. Padahal nggak fathah. Kalau fathah kan muncul ya-nya. Padahal dia nggak fathah. Tapi kok ya-nya muncul. Kenapa? Karena isim manqus ini dalam keadaan mudhof. Sebagaimana ummahat ketika bilang kata samani, gitu kan ya. Samani dimunculkan ada ya-nya. Samani tolibati. Atau samani at-tolibati. Ada 8 murid perempuan. Umat kan wajib ya munculkan ya. Kenapa ya? Karena ini isim manqus umahat. Isim manqus kalau dalam keadaan mudhof maka wajib ditambahkan ya. Pastikan ini. Samani at-tolibat. Tentang isim manqus.
Ada yang ketiga, huruf ya yang ada pada isim mankus juga wajib dimunculkan apabila berupa isim muannas atau ma'rifat. Jadi kalau seandainya isim mankus diberikan alif lam, maka dimunculkan ya-nya. Dhahabtu ilal wadi, walaupun nggak dibaca al-wadiyu, ini isim mankus. Kalau alif pembuang jadi wadin gitu ya. Atau dalam keadaan, atau dia bentuknya adalah isim muannas, tambahin tak marbuto. Goliyatun, ya-nya muncul lagi. Oleh karena itulah, kata ghalin ketika dalam keadaan muzakkar, dihilangkan ya-nya karena nakirah. Golin. Kalau dia muannas, tambahin lagi ya-nya. Goliyatun, wajib muncul. Sama dengan samanin, gitu ya. Umat bilang kan, samanin. 8 buat muzakkar. Tapi kalau seandainya umahat jadikan muannas jadi samaniyatun gitu. Contoh lain tadi muhamin, pengacara. Kalau diberi jadikan pengacara perempuan, maka munculkan ya-nya lagi. Muhamiyatun. Da'in, seorang penyeru. Kalau jadikan muannas, maka jadilah dia da'iyatun. Nah, inilah kaidah tentang isim mankus ya. Tambah buat rumah sekalian berkaitan dengan isim mankus yang nanti akan disinggung lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, ini adalah kaidah tentang isim mankus. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal isim mankus, maka kita bisa insyaallah taala memahami maksud dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis dalam latihan yang ke-11 ini. Kita dapat memahami maksud dari penjelasan penulis yang penulis sampaikan dalam pelajaran yang ke-11 ini. Bisa dipahami ya bahwasanya hadzal qalamu ghalin, pena ini mahal, ghalin kita bilang asluhu ghaliyun. Kenapa? Jawabannya tadi. Karena ghaliyun ini isim mankus kalau dalam keadaan nakirah maka ya-nya dibuang. Jadilah ghalin. Hadhihi sa'atu ghaliyah. Jam ini mahal. Ketika kita jadikan muannas, kok dimunculkan ya-nya? Karena tadi kaidahnya isim mankus kalau dalam keadaan muannas maka dimunculkan lagi ya-nya sehingga jadilah ghaliyatun. Nah, itu umahat ya berkaitan dengan penjelasan isim mankus dan bisa nanti kita terapkan pada isim-isim mankus yang lainnya. Dalam latihan 11 ini cukup kita bahas tentang ghalin dan ghaliyatun. Jadi kita masukkan nih kata ghalin dan ghaliyah di dalam kalimat berikut ini. Cukup umat bilang ghalin atau ghaliyah. Kalau ditanya sebabnya kenapa, tadi sudah saya sampaikan. Karena ghalin termasuk dari isim mankus. Ketika dalam keadaan nakirah maka hilang ya-nya. Kalau dalam keadaan muannas maka dimunculkan lagi ya-nya. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, langsung aja kita jawab nih. Kita tutup setelah itu. Kita jawab ini aja 1 dan 4. Kalau begitu sisanya nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Kita bahas di sini sekarang, kita masukkan kata ghalin dan ghaliyah di dalam kalimat berikut ini. Jangan sampai salah dalam penulisannya ya. Karena ini berkaitan dengan kaidah isim mankus. Kata penulis berikan kata ghalin atau ghaliyah di dalam kalimat berikut ini. Ghalin itu untuk muzakkar, sedangkan ghaliyah untuk muannas. Baik, silakan dijawab Prokom Wahid nomor 1. Bu Amsi, silakan. Prokom Wahid. Rakam wahid. Alkitabul Arabiyatu. Bukan kitab. Bukan kitab, Ibu. Ini al-kutubu. Kalau kitab tanya panjang. Al-kitabu. Al-kutubul Arabiyatu. Al-kutubul Arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Iya, betul. Ahsan. Al-kutubul Arabiyatu ghaliyatun. Betul. Karena yang kita gunakan muannas maka dimunculkan ya-nya. Ghaliyatun fi baladina. Ahsan. Terjemahkan, Ibu. Buku-buku bahasa Arab ini mahal di negara kami. Betul. Buku-buku bahasa Arab
mahal di negara kami. Sahih Bu, barakallahu fiik, Masya Allah. Cukup. Rokam isnan, Bu Cicik silakan. Isnan. Hadal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Bagus. Wazaka golin. Ingat ya, golin. Begini. Jangan goliun. Itu salah. Karena isim mankus, kalau nakiroh, ya-nya buang. Dibuang. Hadal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian dilanjutkan. Rokom salasa. Bu Linda Siregar. Silakan. Rakam salasa. Hazal mu'jam bima'atin riyalun Bimi'ah. Bu. wa Dibacanya mi ini. Bimi'ati riyal. Silakan. bimi'ati. Ya. Bimi'ati. Iya. Hazal mu'jam bimi'ati riyalin wa ghalin. Betul. Huwa Golin. golin. Betul. Pakai golin. Bukan dibaca goliun. Karena dia isim mankus, ya-nya dibuang. Golin. Ahsan. Terjemahkan. Kitab ini murah Bukan. dan Mujam itu. mahal. Mujam artinya kamus, Bu. Kamus ini. Maaf. Iya. Kamus ini bimi'atin. Seharga. Harganya 100 rial. Iya. Ya, mahal. Betul. Kamus ini seharga 100 real. Umat perhatikan ini bimi'ah. Bi ini menunjukkan harga. Seharga 100 real. Huwa ghalin. Dia mahal. Sahih Bu Linda. Barakallahu fiik. Tadi Bu Cicik sudah terjemahin belum Bu? Nomor 2. Belum Ustaz. Belum ya. Silakan terjemahkan dulu. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Buku ini murah dan itu mahal. Betul. Buku ini murah dan yang itu mahal. Cukup Bu Cicik. Barakallahu fiik. Ahsan. Terakhir Bu Ani, silakan. Tafadhol raqam 4. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Ghaliyatun. Ahsan, ghaliyatun. Dimunculkan ya-nya karena dia adalah isim mankus menjadi muannas ya. Ghaliyatun. Terjemahkan. Tas ini mahal. Iya, tas ini mahal. Tas ini mahal. Baik, mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya ingin buat kalimat begini. Al-baitul ghali. Satu lagi. Baitun ghali. Fil qaryati, di kampung ini ada rumah yang mahal, al baitul ghali. Yang kedua, saya buat fil qaryati sama baitun ghaliyun. Baik Ummahat, untuk dua kalimat ini mana penulisan isim mankus yang benar? 1 atau 2? Makrifat yang pertama. Yang pertama. Kenapa yang kedua salah? Karena dia harusnya marfu. Iya, perhatikan yang kedua salah. Karena ghalin ini kan dalam keadaan nakirah. Kalau nakirah maka ya-nya wajib apa? Dibuang. Ghalin. Baitun ghalin kita bilang. Adapun yang ini fil qaryatil baitul ghali. Benar. Kenapa benar penulisannya? Karena isim mankus, iya. Kalau dalam keadaan ma'rifat dimunculkan ya-nya. Itu ya, perlu dipahami. Tapi tetap dia harokatnya nggak dibaca dengan domah. Enggak ya. Harokat itu dibaca pada isim mankus kalau seandainya fathah aja. Kalau nggak fathah maka harokatnya tetap tidak dibaca. Cuma kaidahnya, Cuma kaidahnya tadi saya ulang. Isim mankus itu ya-nya dimunculkan kalau seandainya dalam keadaan ma'rifat atau misalnya dia dalam keadaan menjadi isim muannas saja. Ya, atau dalam keadaan mansub, maaf lagi.
mansub nakiro juga muncul golian begitu ya. Golian muncul ya-nya. Saya ulang. Biar mudah diingat nih. Bahwasanya isim mankus ya-nya dibuang. Tahu nggak apa? Ya-nya dimunculkan gitu aja. Ya-nya dimunculkan. Sebabnya 3 ya. Yang pertama ma'rifat. Ini yang pertama ma'rifat. Yang kedua dengan 2 sebab, yaitu adalah kalau dia sebagai dia bukan ma'rifat, 2 nakirah, tapi dengan 2 sebab. 2 nakirah, yang pertama kalau nakirahnya mansub maka muncul ya-nya, atau nakirah tapi dia dalam bentuk isim muannas. Kalau isimnya muannas maka dimunculkan lagi. Inna golian, atau boleh Ummahat bilang goliyatun. Nah begitu Ummahat intinya tentang kaidah dari isim mankus. Ya mudah-mudahan udah ada gambaran ya dikit-dikit ya tentang isim mankus. Nanti insya Allah akan kita dapatkan lagi beberapa isim mankus contoh yang lainnya. Tidaknya sudah umat tahu tentang beberapa gambaran dari kaidah isim mankus seperti tadi yang saya sampaikan. Sudah saya catat juga dalam bentuk ringkasan kaidah yang sampai kepada umat sekalian. Jadi nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya kalau kita disinggung lagi oleh penulis tentang isim mankus, mudah-mudahan nanti Ummahat sudah ada gambaran dan mudah untuk saya sampaikan kembali kepada Ummahat tentang kaidah ini. Dan itu pelajaran hari ini sampai sini dulu ya, karena qadarullah maaf ini sudah jam 11 ternyata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Akhtatim bi doa kafaratul majlis. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.